Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, terus kasih sayang, tambahnya kebaikan senantiasa terlimpah pada Bapak Ibu dan kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, kita awali dengan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa huma a'dhamu ni'am asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan fi ayatin ukhra Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bisa dipahami artinya? Wa may yuti'illaha, siapa yang taat pada Allah, wa rasulahu, taat pada Rasul Allah, faqad faza fawzan 'azima, dia sudah masuk dalam suasana keberuntungan yang besar, tidak terukur. Itu ayat pesan Allah pada kita semuanya untuk terus bergembira, berbesar hati, berharap banyak tatkala kita oleh Allah dikehendaki menjadi orang Islam. Maka nikmat yang terbesar itu setelah iman adalah Islam. Maka saya tak baleni tadi salamnya, biar benar-benar kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dunia dan akhirat bagi kita semua. Kan jenengan jawab saya supaya sama-sama dapat. Maka kalau orang disalam tidak jawab, dosa karena sama dosa jika itu sih kayak orang jika tradisi ibu ya. Maka kita sama-sama kalau orang jawab, orang beri salam, jawablah yang lebih bagus. Idza huyitum bidahiyatin, jika kamu diberi penghormatan berupa salam. Jadi penghormatan banyak nih, tahiyah itu penghormatan. Fahayyu, balaslah penghormatan itu biasa minha, dengan yang lebih baik. Itu kata Allah. Aulud dua paling enggak sepadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Lam. Antar ya? Assalamualaikum. Lam. Nah ini jelas. Kalau menurut ayat ini, orang yang mengambil wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka kalau diberi salam yang lebih baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit sepadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu toto coro sopan santun nek bertemu antara sesama muslim, baik yang kenal atau yang tidak dikenal. Orang kenal pun ya kenal sungguh sopolah pokoknya. Tak kenal aku katanya mau masjid yang Islam lah. Assalamualaikum.
Salam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang perjumpaan kita di pagi ini di suasana yang mendekati musim kemarau, dingin-dingin sudah pada hadir di masjid dengan harapan kita memenuhi syariat, taat sama Allah dan Rasulnya, tinggalkan rumah, yang pakai sepeda motor isi bensin, yang khawatir kumat mahnya ada sarapan dulu, minum-minum, udah ya, malah tidak dicawi sama masjid ya. Masya Allah, luar biasa. Diajak ke surga bareng-bareng, malah sudah dilengkapi nutrisi lahiriahnya, Masya Allah. Apalagi setelah itu, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi wahai jin dan manusia yang kau bohongi? Allah dustakan apa lagi? Masya Allah, nggak bisa didustakan nikmat Allah banyak. Datang ke sini ketemu orang solihat, solihun, di masjid lagi baitin min buyutillah. Masya Allah. Wah, pokoknya apa banget. Orang ini diulang-ulang oleh Ar-Rahman tadi. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apalagi wahai jin dan manusia yang kau akan bohongi. Bangun sehat. Siang dia ibu-ibu. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat. Bangun aman, orang-orang kerusuhan, nggak ada gempa bumi, nggak ada bencana alam, bencana sosial. Kayak dulu tahun 2019 sampai 2021 saat COVID, ada bencana apa itu? Pandemi ya. Aman, tetap dibatasi kemana-mana. Oleh satu sistem. Bersistem ini berapa orang akan mengakusi orang ngerti. Ini nanti yang meninggal nih. Artinya bahwa kita ketika akan mengupas, mengulik tentang nikmat Allah itu tidak keprediksi. Maka kita secara ringkas disuruh untuk memuji Allah. Karena yang terpuji Allah masih macam-macam ini. InsyaAllah. Selebihnya pendahuluan 5 menit lagi sampai jam 7 jam materinya mantap hari ini. Lalu yang kedua, salawat tidak pernah henti kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah beliau dipilih lalu menjadi contoh, dan Allah punya pesan risalah Allah itu, jadi pesan Allah itu disampaikan ke dia. Lalu dia juga menyampaikan pesan-pesan itu. Menyampaikan pesan Allah, risalah itu tidak enteng. Mengorbankan, Masya Allah. Coba belajar tentang sirah Nabi. Itu Nabi al-Mekake la ilaha illallah. Itu Masya Allah. Ya Allah dipertaruhkan. Nanti diusir, nanti di boikot, nanti menjejal, nanti padangan itu melempit di Pulau Kajo, orang diisolasi, orang kena hubungan, diisolasi itu kan Masya Allah. Sahabat-sahabatnya Masya Allah, sahabiahnya, sahabatnya semuanya berjuang membela mati-matian anak-anak kealahan. Masya Allah, orang dari sana sampai ke Jawa, ke Indonesia, bumi hatinya jelek-jelek. Kita yakin orang ini benar, Nabi Muhammad itu utusan Allah, yang dibawa itu adalah rahmatan lil alamin. Sampai ke kita, sepatutnya kita memberi penghormatan, berdoa. Terlebih pada bapak ibu kita, bapak ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, mengarahkan kita sehingga kita kayak begini. Masya Allah, ini orang-orang yang telah berjasa mendahului kita. Kita patut memberi apresiasi, doa. Jamaah yang dirahmati Allah, materi saya menarik, tapi sebelumnya saya akan sampaikan kesyukuran lagi. Kemarin di tanggal
2 minggu yang lalu ya, hari ini sudah tanggal berapa ini? 7 Juninya, Dzulhijjahnya berapa? Mikir dulu ya. Saya ingin berbagi kesyukuran, barangkali belum ada yang mengungkapkan syukur Gusti Allah. Di surat Al-Fajr ayat yang kedua, Allah berfirman begini, surat Fajr ayat kedua, itu sumpah Allah. Wal Fajr berapa? Maksudnya tanggal Dzulhijjah 21 ya? Masya Allah, hampir habis ya. Tapi ini mengungkap lagi untuk kita bersyukur sama Allah, berterima kasih dan berharap. Wal Fajr walayalin asyr itu di ayat yang kedua ini Allah bersumpah demi malam-malam yang 10. Walayalin asyr, layal asyr 10. Mengapa Allah bersumpah dengan malam 10? Nah, Antasya itu menerangkan yang dimaksud layalin Fajr adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mufassir yang menerangkan siang yang terbaik dalam 1 tahun, siang terbaik dalam 1 tahun, siangnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Malam terbaik dari 1 tahun, malam 10 terakhir bulan Ramadan. Ini mufassir menerangkan itu untuk menunjukkan satu suasana yang luar biasa tentang hari-hari yang lalu ini yang lewat. Nah ini sampai Rasulullah juga menyatakan tentang mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Orang beribadah saat itu seperti orang jihad. Jihad bisa bilang nanti jihad. So, kalau ini yang HP ini untuk warga Indonesia 7 orang kalau tidak salah itu berbagi peduli dengan Gaza dengan perahu ini dicegat kalau tentara Israel. Wallah tidak bisa memastikan saya ini tersedia saja. Akhirnya ditangkap 100 berapa gitu jumlahnya itu orang yang lagi peduli Palestina ini. Orang Indonesia 7 orang itu ditangkap, diculik dan dipakai orang yang musuh. Orang yang dibantu, orang yang tendang sepatu, orang yang patah tulangnya. Tapi kata yang menyaksikan ini, saya tak apa-apa, patah tulang lebih menderita orang-orang Gaza. Tak apa-apa. Patah tulang juga tak apa-apa. So, kalau kita patah tulang mungkin itu mau jihad, membela kebenaran, membela kebenaran Palestina. Nah, amalan di 10 hari pertama itu sama dengan orang jihad itu. Akan beda jika jihadnya itu totalitas. Mangkat perang dewi, sang dewi, kemudian jarang itu dewi, pedangnya tubuh dewi yang kerasa, biasa dewi, mangkat jihad, sang perbekalan tubuh dewi, apa-apa dewi, baju besinya beli sendiri, mangkat nyalanya jelek, dari kayak jenengi, syahid, baru beda. Ini amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan, mengapa itu kok disumpahkan jangan bisa bersumpah begitu hebatnya? Mengapa? Kok istimewa banget itu? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena di situ terkumpul ibadah-ibadah yang biasa. Apa katanya? Sholat nomor 1. Sholat tentu ada sholat sunnah pada hari raya kemarin. Puasa ada yang boleh puasa ulama tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang Daud, ada yang Senin Kamis. Paling tidak tanggal 9-nya. Mari berpuasa badan. Puasa badan. Ganjarannya, keutamaannya dihapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Doanya ijabah bareng-bareng saya foto buku ini.
Saudi sana. Nah, puasa tadi ya, sholat, puasa, zikir, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dua, yang tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh semua, gak usah klaim. Subuh kita pengen kan dia juga terus ganti kena kabeh ana dalile kabeh. Enggak apa-apa kita legowo. Terus takbiran boleh yang mutlak. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10-nya ya, saya tanya kita lagi bahas tentang sampai 10 Dzulhijjah ini, itu boleh takbiran dan kerja kemana-mana, jalan-jalan boleh. Ada yang muqayyad, yaitu takbiran setelah sholat fardu, takbir dikit-dikit. Ada lagi berkurban, sedekah. Itu di bulan itu berkurban betul ini. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, insyaallah. Lalu yang terbesar haji dan umrah. Kalau hajinya itu jamaah mabrur, nggak ada yang pantas kecuali surga. Maka kalau sekian ratus ribu jamaah Indonesia pulang mabrur, wala Indonesia ini masya Allah, isinya musim mabrur, musim api-api. Nah ini sudah kita lakukan. Maka ucapan terakhir adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Sholat kita, puasa kita, zikir kita, berdoa kita, mendoakan saudara kita, Allah terima menjadi harapan kita di akhirat di sana Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, yatba'ul mayyitu salasatu. Kalau kalian terus kurang cepat tentu Pak Saleh ya. Ya sering rapat, sering bertemu, almarhum. Saya antar tak tinggal di rumahnya, tak tinggal di rumah sakit, tak tunggu di sampai kuburan di sana. Karena saya terkesan banget, beliau baik orangnya, tegas. Saya senang sekali, simpati saya. Terbayang oleh saya ketika tak antar. Kalian hadiskan jenazah, biar bahwa itu salah satu yang akan menginjil jenazah kita lu. Yarji'u isnani, selalu ya, yarji'u isnani wa yabqa wahid. Sing isnani yarji'u ahluhu, keluarganya, wa yarji'u maluhu, harta bendanya, wa yabqa amaluhu, yang akan menyertai dia apanya? Amalnya. Maka kita telah beramal kemarin, hari ini ibu bapak lagi beramal. Berbuat, beramal itu berbuat. Perbuatan itu akan diberi punishment atau reward oleh Allah SWT. Itu keajaran Allah. Kalau hukum di dunia ini, wah langsung benar itu salah, no. Malah penjahat jadi pahlawan. Penjahat jadi pahlawan. Yang dulu tidak ada keadilan yang sempurna di sini. Gusti Allah adil banget. Perbuatan dia diganjar. Apalagi nyoto korban. Ini harapan. Berharap apa lagi setelah nanti kita meninggal dunia kayak saya tadi. Amal itu tadi. Maka terus beramal dan terus beramal sampai Israel mengambil dan mendekati kita dan memanggil kita kembali. Saya bingung ya. Saya beramal betul. Harus siap. Nah, insya Allah ya. Nah ini tentang merespon supaya kita bisa sementara alhamdulillah yang kedua Islam. Diamalkan Al-Quran atau wahyu. Nah, Bapak Ibu sudah setengah jam ini. Lalu materi langsung materi saja. Materi ini menarik. Kita semacam ini, ya, apalagi yang harus disyukurkannya kegembiraan. Kita harus bergembira umat Islam itu. Kedua Islam kok sedih, kedua Islam kok senang,
ini. Nah itu dia, ada beberapa hal. Jadi ketergantungan mutlak hanya Allah. Ketergantungan mutlak hanya Allah. Ini kecuali mahal judul ini kita bahas bareng-bareng. Satu, melihat fenomena yang terjadi di zaman akhir ini. Banyak orang yang tidak tergantung pada Allah. Kecuali itu juga terilhami oleh bodoh besar ini, yaitu sosok keluarga teladan yaitu keluarga Nabi Ibrahim. Nanti kita bahas. Akan kita awali dengan surat Al-Kahfi. Bisa ditampilkan Mas Adnan? Ini kan itu beramal ya kan Mas Adnan? Beramal. Mulai surat Al-Kahfi surat 12 ayat 27. Ini yang mendasari. Jadi kalau kita beramal harus ada dasarnya. Dasarnya memakai firman Allah. Siapa lagi di atas firman Allah? Tidak ada lagi yang melebihi. Kalau firman Allah masih dikritisi, ketemunya kesesatan. Wa ma dzaa ba'dal haqqi illa dhalal. Setelah kebenaran, kok masih belum juga mau, ketemunya dhalal, kesesatan. Karena perkataan tertinggi yaitu kalam Allah. Itu dia. Sinten yang dari garis mau isu? Mari kita bareng-bareng terus. Satu ayat sing lancar oleh Umi. Bareng-bareng. Jadi ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimati wa lan tajida min dunihi multahada. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Fal hasanatu bi'ashri amsalha. Ini butuh ganjaran. Sapa yang Quran sak huruf dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan Allah lipat sepuluhnya. Seperti firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi orang membaca satu kali satu huruf dapat satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat oleh 10 kalinya. Jadi Rasulullah bilang dalam satu hadisnya, wala aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, saya mengatakan membaca alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi kalau kita butuh ganjaran, di Quran tidak hanya untuk ganjaran aja ya. Itu juga ada. Tapi kita tidak beli di situ karena Quran itu diwujudkan dalam tindakan. Bukan dituduh main selamat. Coba berapa huruf itu? Saya belum pernah hitung itu. Sampai kita semuanya ikhlas, berapa huruf itu? Satu huruf dipatahnya 10. Banyak banget ya. Itu fadilah membaca Quran, zikir dengan kalam Allah. Maka pastikan kita beramal, interaksi bagus dengan ayat-ayat Allah. Nah, artinya sudah terjelas. Yang bercerita itu ada 3 poin dan ditandai dengan tanda-tanda berhenti. Kita birobik itu tandanya apa ya? Kalau di mushaf yang saya baca tadi pagi, bahkan saat kemarin udah tak kulik-kulik itu ayat, ada tanda qaflam ya, qaflam berhenti di situ. Itu juga ada tandanya. Apa ya qaflamnya betul ya? Nah, qaflamnya itu singkatan waqaf Allah. Waqaf itu berhenti. Waqaf Allah lebih utama. Berarti
baca ulang. Lalu pada yang kedua, lam badila li kalimati, ada lagi tanda yang sama. Berhenti saja. Waqaf aula, berhenti berulang. Lalu yang ketiga sampai ayat-ayat. Di ayat ini adalah ayat muhkamah, bukan ayat mutasyabihat. Muhkamah itu ketika baca orang langsung bisa mudeng. Bahasa terjemahnya sudah ngerti. Yang pertama adalah tentang kewajiban menyampaikan Al-Quran. Jadi Al-Quran harus dibaca, disampaikan, diperdengarkan, diulang-ulang, dibulan-balani, diwoco-woco, diulang-walik. Kapan bulan juz 30 hari, ulang lagi. Itu perintah. Ulangnya sendiri mau biasa masuk atau murotal. Kenapa murotal? Itu perintah Gusti Allah melakukan ayat ini. Wajib ma uyailatan min kitabillah. Bacalah dari Tuhanmu, yaitu kitab dari Tuhan Al-Quran. Nah, ini perintah. Maka rumah kita juga harus di situ. Umay membaca Quran. Aja kamar-kamar sing nang-nang. Musik-musik ini malah jadi baca Quran. Umay padang. Kok tidur seramai. Ujung ini. Belum bisa ya sekolah pokok bisa belajar. Perintah Gusti Allah. Tadi awal pembukaan kita, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Perintah Gusti Allah. Lalu yang kedua adalah lam badila li kalimati, yaitu kemurnian Al-Quran. Al-Quran itu murni, tidak pernah ada perubahan. Yang jaga banyak sekali. Para hufal itu penjaga Quran. Anak orang macam ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ini, anak amtani apa? Sini anak amtan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta. Macam apa? Pakai lain moco anak-anak keliru punya anak itu pak berprotes bisa jaga ngomong apa dia aku cilik lah apa mereka masih paling ini artinya saya ingin menunjukkan bahwa Quran itu terjaga. Karena saya bukan orang salim, saya nggak berpihak jaga orang salimnya apa Injil dari satu huruf per huruf. Saya nggak ngerti. Tapi orang Islam banyak yang 30 juz hafal. Tidak ada perubahan. Lah mubaddilan kalimat. Soal Gusti Allah diwahyukan Nabi disampaikan, lalu ditulis oleh para sahabat di lembar-lembaran, lalu pada zaman Islam dibukukan. Kemudian Quran itu semakin kudu orang bahasa aslinya. Walaupun kalau kita kayak sepuluh jadi bahasa Indonesia kan bahasa aslinya, mana coba apa gampang, kadang-kadang gampang. Orang kenal Quran bahasa Inggris orang aslinya, bahasa apa ya Jawa yang aslinya. Ini menjaga karena firman Allah ini la badila li kalimati, nggak ada perubahan, mantap. Nah kita umat Islam ini mantap. Begitu buka alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, there is no doubt in it, tidak ada keraguan dalamnya. Bahasa keraguan. Yang ketiga ini, poin yang akan kita bicarakan yang ketiga, yaitu ketergantungan mutlak milik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kita baca bareng-bareng tadi. Lalu yang kedua, kata nanti mungkin sama lagi, yaitu hakikat ketergantungan. Itu saya ketergantungan. Jadi yang dimaksud dengan hakikat ketergantungan itu adalah meyakini sepenuh
jiwa, yakin sepenuh jiwa bahwa segala urusan di alam semesta ini berada dalam kendali Allah. Meyakini sepenuh jiwa bahwa segala urusan di alam ini semua dalam kendali Allah. Wes di kendali kan Gusti Allah. Ono donga ora apal donga ini tak di apa ya tak dijamati. Allahumma inna abidu. Kalau yang mufrad, Allahumma inni abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustaqim. Seperti itu. Aku lagi binikmati alayya wa binikmati. Itu ya. Karena itu saya itu istighfar. Saya akan menunjukkan doa kanjeng Nabi yang menunjukkan bahwa ketergantungan kita. Inna abidu banu abidu lawasina biadu. Sesungguhnya aku ini hambamu. Banu abidik, anak turun hambamu dari Nabi Adam terus. Ini anak turun. Lawasina biadu, jambulku itu dalam genggaman. Kita punya jambul enggak ya? Jambul ini cekal jambul. Kalau malaikat jambul kita nyawa bul-bulan betul bayi. Singkir empuk ya. Nah, dulu karena saya enak banget menjagai adik-adiknya. Itu cak tak main. Nyawore lah kono kuwi. Nyawore lah kata mbok saya sesuatu merusak. Itu kan bahasa Nabi nawasi Nabi aja. Urusan hidup ini jambulnya tak jadi genggaman Allah. Itu juga dikuatkan oleh hadis, yaitu hakikat kesenangan di surat Az-Zumar ayat 36. Boleh macam tergantung beramal. Apa itu ya teman masalah. Berbahasa tiga seperti itu intinya di awal ayat saya. Allah baru bertanya, tapi tidak perlu jawaban karena segenap. Alaihissallahu bikafin abdah. Jangan ya, itu juga ayat mustaqil, ayat muhkamat, dicetok. Pertanyaannya orang perlu jawaban, kalian segenap. Jadi kalau yang ini biar gua ini pengalaman untuk menunjukkan kata. Keluarga saya itu banyak. Kalau zaman dulu kalau makan harus bareng-bareng. Kalau makan terlambat itu sudah kemana? Maka diceloknya sih ada dolan ya. Oh naik bisa kalangan itu aneh lautnya habis. Nah, ayo ngambil lagi di Pak dapur sana. Saya hanya kerja sendiri yang ngambil. Saya gegupin buka toko komandan. Aneh itu sampai tumpah. Wah itu ibu mau semarang-marang nih jangan sampai mau tumpah. Alit apa nih? Apa lalu dalam? Itu mau jawab ya ngomong gitu kan? Itu artinya pertanyaan yang mau jawaban. Jawaban itu ya belum. Bahasa kasarnya ini juga sama berseotannya. Alaihissallahu bikafin abdah. Apa terjemahannya? Bukankah Allah cukup melindungi hambanya? Apa milik orang? Nggak cukup lah. Kalau nggak cukup mau kemana? Ini buminya Allah. Kita juga hidup dalam kolong langitnya Allah. Kita juga bisa eksis juga yang juga anugerah Allah. Dan Allah sudah menunjukkan semuanya. Mengapa kita mencari ketergantungan selain Allah? Nah, hari ini orang banyak stres karena bergantung kepada selain Allah. Nah, ini
hakikat ketergantungan sepenuhnya hanya Allah. Hanya Allah. Ini sedikit mengulik lagi kemarin waktu Idul Adha, yaitu satu figur sosok Ibrahim Khalilullah dalam kisahnya di surat Al-Anbiya ayat ke-8. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca juga kisahnya. Qadarullah Nabi Ibrahim itu ingin menegakkan tauhid yang murni agar orang itu bergantung pada Khalik bukan makhluk. Zaman semono Raja Namrud bergantung pada arca, patung. Wah ini jangan bergantung pada benda mati, bisa ngopok dengan keberaniannya untuk memberi tahu. Orang nganggo WA, orang nganggo tulisan, orang nganggo pengajian kaya ini, ayat pengen memberitahu, artinya medianya guru lewat casen cilik itu gini. Apa yang dijujurnya dikalongke. Orang macam mana ini Gusti itu guru sampurna ini. Ini kesenian Ibrahim tangkap. Lalu Nabi Ibrahim dibakar. Nah, ketika mau dibakar itu dalam satu tafsir atau bari, tapi ketika saya tak cari di Maktabah Syamilah, ini atau bari ini kemana ini menujunya, tapi itu tercantum dalam tafsir atau bari. Itu menerangkan, Waliya Aba Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim hina qayyaduhu lilquhu fil nar qala. Ini tafsir atau bari. Tak apa anane. Diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim hina Nabi Ibrahim hina qayyaduhu tatkala dibelenggu. Kalau ini kalau Indonesia lagi cek, saya lagi cek, saya lihat di sini ya. Yang dunia lagi dicek, tinggal lagi rompi ini, dicek. Ini Nabi belum juga dicek. Liyulquhu finnar, akan dilempar ke neraka, ke api. Apa kata dia dalam tafsir tadi? Ucapannya ini dia. La ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin. La ada ilah, la ada sembahan. Maha suci engkau, Rabb sekalian alam. Lakal hamdu wa lakal mulk. Puji-pujian milikmu. Kerajaan kabeh sak dunia milikmu. Namun hukum saya milikmu. Api yang akan membakar saya milikmu. La syarika, tidak ada yang bisa ngaruh biru. Apa ngaruh biru bahasa Jawa ini? Ngaruh biru. Bagi yang orang Jawa nggak paham ya. Ngaruh kalau sedang mengutik-utik. Otoritas hanya di tangan Allah. Nah, kata kembali lagi. Terus kalau itu sekolah kanjeng Nabi. Ini kanjeng Nabi juga dipek kalau dapat didengar oleh Ubaidillah. Semalam bi firman jani. Lalu Nabi Ibrahim itu dilempar dengan manjani. Saya pernah dikenalkan dulu oleh Pak Guru saya. Pak Guru saya dulu dongeng manjani itu Pak Abbas. Wah, misalnya ini kakek bumi menyandang. Jadi manjani itu satu lontaran atau alat untuk melontar barang-barang yang besar. Jadi zaman dia belum ada drone, bom, itu bomnya aku waktunya itu ditaruh dalam satu tempat terus tarik lontar serata. Waktunya gede perkara langsung ini, tapi sak gede-gede sih awong. Bukan kayak gede lagi dilempar.
Nah dulu untuk nyerang benteng, karena bentengnya dipagari, dia bisa ngamuk ngomong dulu, lu tak pakai jalan luar, diujuki aku, wah itu berdiri sila-sila, kira-kira naik mulai sila dia, itu gambaran orang jihad. Nabi juga tidak mampus. Tatkala sampai sana kata kembali, fastaqbalahu Jibril. Jibril langsung menerimanya. Kan tadi sudah mantap terjangkau Allah, kerajaan Gusti Allah. Kemudian Jibril mengatakan, ya Ibrahim, alakah hajah? What I do for you, Ibrahim? Ayo Ibrahim. Apa yang harus aku lakukan? Aku lakukan apa? Ibu-ibu sama bapak kan seperti itu. Kalau diberitahu saya diberitahu kerja tamu kesannya pun apa yang satu kelebihan itu babu. Jadi itu satu sikap yang menunjukkan satu kastul wajhi. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, lah, amma ilai kafala. Kalau coba kamu aku nggak butuh apapun. Nggak butuh aku jangan. Tidak butuh balik. Faqala Jibril fas'al rabbak. Lalu Jibril mengatakan senjarakan Gusti Allah. Faqala ini kata-kata yang menarik sekali. Ini kata-kata hari ini kata-katanya Ibrahim. Hasbi min su'ali anhu bihali. Cukup bagiku adalah Allah tahu tentang kondisiku. Cukup bagiku Allah tahu tentang kondisiku. Karena kita hanya berdatang dia aja itu tahu. Ini kita sekolah ini dikritisi oleh para ahli hadis. Nah, yang benar, yang sahih itu adalah ngendikannya Ibnu Abbas. Ketika Ibrahim berangkat sana, lalu Ibrahim mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbiyallah wa ni'mal wakil, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini kata-kata untuk mengikat bahwa jiwa ini cukup Allah. Maka Imam As-Sa'di, mufassir As-Sahar, mufassir taruh bagus di abad ini, itu mengatakan kata hasbunallah itu adalah menjelaskan Allah yang mencukupi urusan. Allah itu mencukupi urusan, segala urusan. Kata Imam As-Sa'di. Lalu Imam Wakil, hasbi Allah, syukurlah Allah yang akan mencukupi urusan. Jadi urusan dunia, urusan mangan, urusan hidup, tentang mangan, tentang jabatan. Ayat-ayatnya sudah menjabat itu segala-galanya bersandar kalau jabatan. Mau saya kritik sosial sedikit. Nek ono lowongan PNS sing ditompo semuanya sing daftar kepingin dan ketompo asal lebih panjang nek bisa berpeluang ini segala-galanya Gusti aku sudah melu-melu masa melu gede Gusti Allah panjangan badan satu mut cukup aku Masya Allah ini fenomena kekelomposan tauhid oleh orang lagi Ibrahim. Nikmat wakil adalah Allah sebaik-baik tempat bersandar. Nikmat wakil itu Allah sebaik-baik tempat bersandar. Segala urusan hamba yang mendatangkan maslahat. Ini tafsir As-Sa'di, mufassir abad terakhir namanya As-Sa'di. Nama lengkapnya siapa ya? Kita yang hafal As-Sa'di. Memberi makna kayak gitu. Maka kita boleh tiru. Kalau di masalah itu tentang kesehatan, Masya Allah, itu jengkul saya gimana? Masya Allah, ibu ya? Aku nggak hambal-hambalan gitu. Ngurang-ngurang baca ini doa. Apalagi kita yang ini nggak baik-baik saja. Kemarin saya lagi kerja, ada tamu ke saya ngomong sama istri saya. Ini tamu punya anak 5, ingin saya
kerja, katanya dia kerja tapi mimpi cari bayi, anak-anak itu mau aku kerja apa lah. Masya Allah. Nah saya ketemu saya tak suruh percaya hadis ini. Ya. Kalau nggak kayak gitu nanti larinya ke pinjol, lari-lari kemana yang tidak kira. Sekarang kasus pinjol banyak sekali. Ya, sering lihat itu. Kalau tak di apa dengan teman-teman PKW itu jadi sisir. Itu pekerjaannya jadi legal itu orang bilang. Dibeli joget, terus jadi pinjol. Keluarga kena asetnya luas. Ini orang kayaknya kayak Nabi Ibrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Bukan dibaca bareng-bareng. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Nah, jamak boleh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak hanya Nabi Ibrahim saja, istrinya juga sama. Kalau tergantung tahu itu, kalau sini Hajar suruh pindah dari Palestina ke Makkah. Makkah itu sebuah Sahara, sebuah lembah. Biwadin min ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Begitu bahasa wahid. Di dalam satu lembah. Biwadin min ghairi dhi zar'in, tanpa ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Karena orang hidup eksistensinya dengan lantaran tumbuh-tumbuhan. Kalau di Indonesia, Ismail Senek Belanda, mau sekolah dari mana? Ngomong rumah apa? Kalau sekarang mau terus ngomong di mana? Itu menunjukkan ayat ini bahwa kehidupan itu dilantarai dengan tanduran. Nabi Ismail dan istrinya sedang di situ min ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Dalam kisahnya satu hadis menyebutkan tatkala Siti Hajar mau ditinggal oleh suaminya, itu mau kemana abangku? Mau ditinggal di siapa? Aku di sini. Mau kemana? Sama bayinya yang masih abang, sama dia orang iuk-iuk, orang rumah, orang sopo-sopo, orang apalagi gedung semewah ini, peratak ya orang, gubuk ya orang, bakul apa-apa orang, orang lagi. Masya Allah. Aku sawungnya maksudnya itu pokok. Ini kata-kata ini. Tatkala ditanya kemana, Nabi Ibrahim nggak jawab, jalan aja, nggak dipisahkan, menunggang jalan, menunggang apa jalan kaki nggak dipisahkan. Tapi Nabi Ibrahim nggak menjawab kata-kata istrinya. Mau kemana? Aku tidak kayak siapa itu. Hatinya kan hanya bergantung pada Allah. Lalu ditanya-tanya dirubah. Hal amarakallahu bihada ya Ibrahim, apakah ini engkau diperintah oleh Allah? Wahai Ibrahim, saya jadi dibuang yang ini, dibuang yang ini. Apa itu perintah Gusti Allah? Terus dijawab dari Jawa. Mungkin satu malam. Iya. Lagi satu malam. Apa kata istrinya? Ini kesan ketergantungan pada idan la yudayyun Allah. Kalau begitu Allah akan menyanyiakan. Allah tidak akan menyanyiakan. Insyaallah. Jadi orang yang taat kepada Allah cukup Allah sebagai tempat berlindung. Mungkin masih tetap ada ujian, tapi insyaallah tempat lainnya Allah. Dia akan segera selesai ketika kembali kepada Allah. Kalau mana cerita bicara SMP bunuh diri, kenapa orang itu mati? Masih usia SMP, perempuan, masya Allah. Nah, ini satu hal yang patut dicatat untuk para pengikut
begini. Mungkin kasus-kasus di media banyak sekali. Cita-cita orangnya tergantung dengan duitnya. Ketika duitnya hilang langsung stres. Tergantung dengan jabatannya. Ketika mau pensiun dia harus mikir-mikir. Kalau balik ngomong asalnya semua ini bergantung dengan kepegawaiannya itu. Begitu pensiun langsung Stroke. ngajikannya mau orang terganggu sih selesai. Bersandar kepada temannya yang banyak sekali. Sebuah partai, tokoh partai yang ada pendukungnya ini baik. Terus bergabungnya mantap ya, mesti ada semua bosannya. Bergantung semacam baik. Itu baik ngalir. Stres untuk biaya sekolah kayak. Bergantung dengan. Nah, hal-hal inilah yang harus untuk kita perbaiki lagi di kondisi yang semacam ini. Oleh karena itu jemaah jangan diikuti. Sudah yang mengambil tak diri sendiri. Jadi jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ini harus urung ini. Jadi rapuhnya sadar itu Allah. Ini penting ini. Ayat juga ini. Judulnya rapuhnya sandaran hidup selain Allah. Surat Al-Ankabut. Rapuh orang yang bersandar selain Allah, membeli kisahnya Gusti Allah, mbuh itu berupa benda kelihatan atau benda yang tidak kelihatan, jimat-jimat, androgen jimat, jimat apa? Kalau cerita jadi kontal gotri. Gotri ini harus disapani kalau Pak Yai mantap, dua pelindung gotri. Kalau dua pemimpin Satpam di PKU itu mantan tentara. Dulu yang pertama itu Kopassus. Saya sudah cerita tentang serba-serbinya orang berperang. Yang kedua ini bukan Kopassus tapi juga tentara. Dia cerita, menarik. Ada hubungan dengan ini. Dia pas perang di Timor Leste sana, itu tugas sana, itu Masya Allah luar biasa. Sejadi pun, seorang di kepala itu bacanya. Saya membayangkan pun luar biasa. Pas itu, kalau itu orang hutan sakit ini malam-malam, hujan basah, hanya pakaian cukup ini. Tiba-tiba tidur di omah kemen itu jadi ujung. Pasal pagi-pagi itu mulai masalah. Nah, ada temannya jadi pas awalnya itu kan dia katanya orang Jawa Timur. Dia mempunyai jimat, mempunyai kerajaan. Dia merasa punya andalan itu. Ketika serang sing dia dengan gagah beraninya karena sudah punya andalan jimat. Bergantung kepada jimat. Begitu berdiri, jadi tiarap, langsung kemakan, langsung mati. Ini dia ayatnya. Ini dia ayatnya. Gimana itu? Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Perumpamaan orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung, sebagai andil-andil, sebagai cekengan, sebagai sandaran adalah seperti rumah laba-laba. Ittakhadhat baita yang mengambil, yang membuat rumah. Fa'in ahana buyut labaitul ankabut, seremah-lemah rumah itu rumah laba-laba. Kalau ya berlakukan ya jika mereka tahu, udah nolak, rumah laba-laba ini lemah banget. Karena ibu-ibu yang nyambung rumah laba-laba. Iya. Siapa ini? Rumah saya berlarang itu tanggungan itu apa ya, ujang-ujang itu. Kalau lama nggak dipilih itu pada
ada bergelantungan apa. Tak kita ini tak berlagi. Tapi dari perutnya itu ada satu apa ya benang yang lalu muter-muter. Jadi tak pakai api itu menumai. Ini tarik ke sekolah pinternya dulu. Kono cari kono sudah tidak dicari berapa. Begitu selesai tak kamu langsung bocor. Ini orang-orang yang mengambil sandaran selain Allah itu sangat rapuh. Maka jamaah mari sandal kita pada Allah. Apapun setelah Allah jamin. Allah telah menjamin. Seperti ayat Zumar tadi. Ini tentang ayat. Maka kembali oleh Nabi perintah jin. Mungkin kita tempat di soal Allah, soal kesehatan. Tapi orang yang bersandar pada Allah, dia ingat sama Allah. Bermohon pada Allah. Mudah-mudahan sampai akan menggugurkan dosa-dosaku. Lidahku yang menyebutkan nama-namamu, mudah-mudahan menjadi pahala bagi kamu. Tetap sakit, tetap ada ujian, tapi tidak gampang jatuh karena sandarannya Allah. Insya Allah. Ini sebenarnya sama saja dengan membahas ayat iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Atau membahas ayat Allahus Samad. Ini saya memulai dengan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Mungkin Bapak Ibu setelah dosaku hafal nulis. Kalau ngomong sampai dengan sembahyang kita dapat. Saya kasih kok bersopan. Tapi ada ayat yang lain yang membuat kita jadi penasaran. Saya juga senang membaca ayat ini. Sang terakhir, maka terakhirnya apa Bapak Ibu? Langkah nyata untuk menawarkan hati kita pada Allah. Langkah nyata. Kenal Allah, belajar Asmaul Husna. Belajar Asmaul Husna. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi Allah sebagai Al-Kaf yang mencukupi Asmaul Husna, pelajari baik-baik. Tak cukup waktu sini. Zikir itu untuk menolakkan hati kepada Allah. Lebu masjid donga, lebu mandonga, arep apa bismillah jalali, arep nama ibu arep susi kae cukup keras kok. Bismillah, nuang air Bismillah, bersandar sama Allah. Arep mau obat, berarti obat itu kan mencoba spesialis, besar sampai mesti mari nih. Bisa Allah dengan lagi. Bismillah, Bismillah. Begitu, senantiasa berdoa, meskipun kebutuhan sangat remeh, libatkanlah Allah. Kita nanti akan senantiasa terpaut. Ini mungkin jalan menuju husnul khatimah. Pengen tak husnul khatimah? Itu dia. Senantiasa terpaut hatinya pada Allah. Bergelantungan terus Allah SWT. Doa sama dia. Penggawean sekian remeh. Bahkan dalam satu hadis sandal percel baik. Doa ya Allah, moga-moga aku itu ganti sandal percel. Ya Allah, muka setuku kapia, ganti sandal. Ini kan suara, balas suara ini nang masjid. Ya Allah, muka ganti. Nah, ini mengenai doa. Terus hatinya senantiasa. Nah, yang apalagi yang fardu-fardu, sholat, terjamaah tahlil, terus tetap hati kita juga sholawat juga bisa. Syukur bangun malam yang tua-tua kayak gini biasakan. Kalau Bapak Ibu biasakan seperti kita malam tamu. Masih muda juga boleh biasakan, dipaksa. Terus berinteraksi sama Allah. Insya Allah kita di akhir hayat kita harus seperti biasa. Interaksi kita sama Allah itu sudah begitu linear. Semoga kamu bela Nah, mulai setengah mati
ya. Mulai setengah mati. Ini setengah mati semua ya. 2/3 mati ya apa? Omah memang. Dipilih saudara setengah. Tapi hatinya masih hidup. Insyaallah. Ketika cucunya la ilaha illallah. Biasanya sebenarnya la ilaha illallah. La ilaha subhanallah. Termak hatinya. Terus Masya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita kembali lega, Allah juga ridho. Kepulangan pertemuan yang luar biasa karena dua pertemuan ini sama-sama lega dan dilegai. Husnul Masya Allah. Itu Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan amal soleh, terus beramal, seminggu bisa ngaji, maka makin sehat. Tinggal sebentar lah, mungkin 1 jam. Saya ini sampun 10 menit. Apa ya? Kenalan. Nah, dia ngomong seminggu saja. Maka sedina wae tak likur jam, sejam apa dunia, begitu kantor dunia. Jadi seminggu hitung bima Pak Likur cukup sak jam ke tergantung kita kepada dunia kok begitu Masya Allah. Iya Masya Allah. Kenapa ini? Masa harus dijamin sama Allah? Allah dan jamin. Tiga itu tiga itu ya anaknya juga balik wujud daya tiga itu udah janji. Kenapa ya? Itu mana Pak Ibu? Demikian Bapak Ibu, lebih sedikit ini yang apa ya? Mudah-mudahan ini akan memberi support rohani kita, kemudian kita berbagi untuk senantiasa hanya terpaut bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sandaran yang sejati. Ketika kayak gitu, inilah kemerdekaan jiwa yang sebenarnya. Kita sangat merdeka ketika kita orang peduli untuk alaman orang dicaci apa enggak, saya bergantung sama Allah. Tidak menjadi budak dan dipuji orang dan rame begini undang. Tak perlu Allah Subhanahu Wa Taala yang jadi tempat bergantung. Allah alam bisawab billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.